Dan kalau public holiday aku kerja, aku dapat $45 1 jam. Itu per jamnya aku dibayar segitu. Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channelnya Nova Saraponto. Hari ini hari Jumat, harinya Nova buka-bukaan soal Australia. Yeay! Oke, menyambung video aku yang sebelumnya, aku masih akan tetap ngomongin hal yang sama. Aku akan membongkar rahasia mengenai pengalaman kerja aku di Sydney, Australia. Aku akan buka-bukaan soal gaji, akan buka-bukaan soal gimana sih caranya aku dapat kerja, terus job desk aku tuh apa aja, pengalaman memorable apa yang aku dapat, dan enaknya tuh kerja di sana tuh apa. Pokoknya aku akan memberitahukan semua informasi yang aku tahu untuk kalian. Oke, sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu dulu kerjaan aku tuh apa dan tempatnya di mana. So my job role was a customer service, alias server, alias waitress, alias pelayan, alias babu, you name it. Aku kerja di salah satu Asian restaurant, tapi dia bukan restoran juga sih, kayak Asian, kayak tempat makan yang mostly tuh dia tuh take away food, lokasinya di airport. Kerjaan inilah yang membuat aku stuck di airport, karena kayak ya udahlah, udah enak gitu kerja di airport, jadi ya aku stuck di airport karena kerjaan ini. Tapi aku udah nggak kerja lagi di sini karena waktu itu kan aku dalam visa working holiday visa. Jadi kalau kalian penasaran working holiday visa itu apa, boleh nonton video aku, nanti aku akan taruh linknya di bawah. Jadi working holiday visa ini cuma memperbolehkan kita yang punya si visa ini untuk kerja di satu perusahaan dalam jangka waktu 6 bulan aja. Nah, setelah 6 bulan kalian tuh harus cabut cari kerjaan yang lain atau cari perusahaan yang lain gitu. Alrighty, jadi yang pertama yang mau aku bahas adalah gimana sih cara aku dapat kerja. Kalau kalian nonton video aku yang sebelumnya, aku itu sempat mention Rizky Fasari. Dia itu adalah satu-satunya orang yang aku kenal di Sydney, karena emang aku kan modal nekat kan ke Sydney. Semua teman-teman aku di Jakarta, keluarga aku di Jakarta, aduh. Tapi ya iyalah, yang namanya kalau kita mau berusaha gitu kan untuk naik ke level hidup selanjutnya, kita tuh harus nekat lah. Apaan sih, Nom? Oke, sebelum aku kemana-mana omongannya, jadi lewat Kiki inilah, si malaikat penolong aku inilah, aku mendapatkan kerjaan ini. Jadi yang kerjaan pertama itu kan aku direkomendasin sama housemate aku ya kan. Nah, kerjaan kedua aku direkomendasin sama Kiki. Jadi Kiki tuh merekomendasikan aku ke manajer Asian shop ini. Kebetulan mereka tuh dulu pernah kerja bareng gitu. Dan ya, selanjutnya aku akan ngomongin mengenai job desk. Job description aku ngapain aja. Sebelum ngomongin job desk, aku akan menggambarkan sedikit tempat kerja aku tuh gimana. Karena emang mostly take away, jadi tempat duduknya, sitting area-nya itu cuma 2 meja dan bangkunya tuh cuma ada 3 atau 4 gitu. Jadi emang kecil gitu loh. Karena emang mostly for takeaways. Karena Asian shop ini posisinya tuh kayak di food court juga, jadi kan si customer bisa makan di sitting area di food court. Oke. Nah, karena tempatnya kecil gitu kan, jadi kalau misalnya udah closing, ya aku bersih-bersihnya nggak terlalu yang ribet banget gitu. Ya namanya closing, kita hitung uang juga. Terus which I hate the most, counting is not really my thing. Jadi kayak aku nggak terlalu suka banget hitung gitu. Terus kalau closing habis itu ya bersih-bersih semuanya ya kan, nyapu, ngepel segala macam gitu. Terus ya job desk aku ya serving customer. Terus karena kita tuh terbagi 2, jadi kayak ada noodle bar sama ada hot bar. Kalau ada contohnya akan aku taruh di sini, biar kalian bisa membayangkan gitu. And then kalau setiap closingan juga, sebelum aku lupa nih, pasti ya bersihin kacanya gitu kan, bersihin gitu ya, biar nggak ada noda-noda. Habis itu stock up minuman, stock up makanan gitu. Terus karena di tempat ini tuh kayak ada kitchennya juga, jadi kalau misalnya di hot bar ini ada makanan yang perlu di stock up, aku bisa minta tolong staff yang di kitchen untuk
masak lagi gitu, misal makanan ini habis nih ayamnya gitu contohnya ya. Menurut aku ya, dibandingkan pekerjaan aku sesudah pekerjaan di sini gitu, sesudah pekerjaan ini tuh bener-bener kerjaan yang gitu, yang gampang. That's why I say easy money. Alrighty, next aku akan membahas pengalaman apa yang nggak bisa aku lupain. Ada customer cewek masih muda gitu, terus dia bawa makanannya ke aku gitu, dan dia bilang I want a refund. Terus aku bilang, emang kenapa? Ini makanannya tuh kayak nggak fresh gitu. Terus aku lihat dong gitu di tempat makannya dia, aku lihat lah, ini makanannya udah mau habis, tinggal 1/4. Terus lo kesini minta refund. Hello, gadis muda, astaga, keluar dari Inul-Daratista gue pengen nyanyi dangdut. Aduh, kalau inget itu tuh gue kayak, ya udah lah ya, let go, right? Jadi bayangin aja, customer, si gadis muda meminta refund kepada Nova Saraponto, padahal makanannya itu tinggal 1/4. Biasanya sih kalau yang kayak gitu-gitu, seorang Nova Saraponto sih pengennya tuh yang ngajak ribut balik, cuman gitu kan, karena waktu itu aku inget banget, kayak aku udah capek banget, jadi ya udahlah, toh ini uang perusahaan juga, bukan uang lo, Nop, ya kan, gitu. Next, aku akan ngomongin tentang enaknya apa aja sih kerja di tempat ini. Enaknya, karena tadi aku mention itu tempat ini tuh punya kayak kitchen sendiri gitu buat masak ya kan. Jadi aku kalau lagi break, aku minta chefnya itu masak buat aku. Dan ada salah satu teman kerja aku yang kerja di kitchen itu, dia kalau masak itu, dan dia orang Thailand kan, dia kalau masak enak banget sumpah masakan dia. Mau nasi goreng, mau ayam goreng, jadi pengen. Terus satu lagi, jadi karena kita itu kan agent shop ini tuh kan depan-depanan sama toko donat, ya kan. Dan donat itu kalau di Australia, saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, itu mahal. Jadi kayak satu donat tuh kayak $4 ya, 40.000 ya. Ngeplas 10, satu box tuh 10 kali 4, $40. Ya Allah, $40 buat donat doang. Jadi ketika dapat gratisan donat tuh kayak wow, bahagia sekali. Dan kadang kita juga suka barter gitu, jadi kayak misalnya ada makanan di Asian shopku yang nggak habis, aku kasih ke mereka juga gitu. Terus enaknya lagi, sebenarnya sih ini akan lebih banyak ngomongin makanan sih. Jadi kayak selain dapat donat, aku juga bisa bawa pulang kayak sushi gitu. Karena emang si toko sushinya ini tuh masih di bawah satu perusahaan gitu loh, sama si Asian shop yang tempat aku kerja gitu. Dan habis ini aku akan ngomongin gaji. Jadi gaji yang aku dapat adalah $20,08 per jam. Itu jadi Senin sampai Jumat itu aku digaji segitu. Tapi kalau Sabtu sama Minggu itu beda lagi. Aku dapat $25.10 untuk hari Sabtu, dan kalau aku kerja hari Minggu aku dapat $29 kalau aku kerja hari Minggu. Dan kalau public holiday aku kerja, aku dapat $45 1 jam. Itu per jamnya aku dibayar segitu. Kenapa beda gitu, Sabtu sama Minggu tuh beda? Karena kalau perusahaannya tuh legit, itu maksud aku kayak menaati peraturan pemerintah, mereka pasti akan memberikan yang namanya weekend rate ke pekerja mereka, ke staff mereka. Karena Sabtu Minggu itu kan harusnya orang libur kan, kayak orang-orang kantoran kan Sabtu Minggu mereka nggak kerja kan. Jadi memang di Australia sendiri udah diatur tuh yang namanya segala perintilan tentang kerjaan, regulasinya, sama apa lagi namanya, sama gaji-gajinya itu tuh diatur sama Fair Work. Dan kalau misalnya kalian kenapa-napa gitu, kalian misalnya tuh nggak mendapatkan hak kalian gitu sebagai pekerja di satu perusahaan, kalian bisa aduin juga ke Fair Work. Mereka bisa bantu kalian untuk
menangani masalah kalian. Jadi kalau di Australia tuh nggak bisa main-main. Nah, di Fair Work ini yang mengatur kalau perusahaan itu seharusnya punya yang namanya weekend rate. Ya karena ya logikanya sih kayak orang kerja kantoran aja, Senin sampai Jumat kan mereka masuk kerja, Sabtu Minggu kan libur kan. Jadi ya mungkin itu bisa dibilang kayak sebagai apresiasi orang yang mau masuk kerja Sabtu sama Minggu. Apalagi public holiday lebih gede lagi rate-nya, karena bisa aja kan kita public holiday kita lebih memilih untuk pergi ke pantai, pergi jalan-jalan ya dong, gitu. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian, yang bisa aku share ke kalian tentang pengalaman kerja aku di Sydney, Australia. Lebih tepatnya sih pengalaman kerja aku di airport, di Sydney Airport, Australia. Semoga bermanfaat, semoga kalian itu bisa mendapatkan gambaran, oh kalau kerja di Asian shop ini gajinya tuh kira-kira segini gitu, job desk-nya tuh segini gitu. Makasih udah nonton sampai detik ini. So I'll see you guys on my next video. Dadah.